Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Pramulika IR, NPM 22220096. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu yang pertama Aida Royani, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Retna Safitri. Kami akan menjelaskan materi dari bab 13. Yang pertama, regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal yang akan dijelaskan oleh Aida Royani. Regulasi dan anti-regulasi peran pemerintah dalam perekonomian. Pertama itu regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal. Peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Menurut teori regulasi ekonomi yang diuraikan secara terperinci oleh Satular dan lainnya menyatakan bahwa peraturan atau regulasi merupakan hasil tindakan kelompok yang berpengaruh serta menghasilkan undang-undang dan kebijakan untuk mendukung bisnis dan melindunginya. Yang kedua itu ada eksternalisasi dan regulasi. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum, mencakup kontrol dan peraturan layanan. Contohnya itu seperti air, listrik, dan transportasi. Terus selanjutnya yang keempat itu ada anti monopoli, peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli dalam perekonomian yang tidak seharusnya terjadi. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu penegakan undang-undang anti monopoli dan gerakan deregulasi. Yang keenam, peraturan persaingan internasional. Yang tujuh, pengaruh perpajakan terhadap keputusan. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah membatasi kompetisi. Yang pertama itu ada perizinan. Perizinan itu ada pastikan tingkat kompetisi minimum. Selanjutnya ada pembatasan masuk. Selanjutnya paten, yaitu penggunaan eksekutif suatu penemuan selama 17 tahun. Monopoli terbatas. Selanjutnya ada Undang-Undang Robinson Patman 1936, yaitu pembatasan persaingan harga. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama ada Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906, melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Baru-baru ini diperluaskan untuk mencakup kosmetik. Selanjutnya ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Yang pertama itu melindungi perusahaan dari metode persaingan yang tidak sehat yang didasarkan para penaksir yang salah. Selanjutnya ada harga produk. Yang ketiga ada harga asal. Yang keempat ada kegunaan produk. Yang kelima ada kualitas produk. Yang keenam ada melarangnya iklan pemalsuan atau penipuan. Slide selanjutnya yaitu konsumen, kredit, dan perlindungan produk. Yang pertama Undang-Undang Pelabelan Gizi 1990, yaitu Badan Pengawas Obatan dan Makanan. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan dan Konsumen tahun 1968. Selanjutnya mewajibkan memberi pinjaman untuk mengungkapkan pengelolaan kredit kepada peminjam Komisi Keamanan Produk Konsumen, yaitu melindungi konsumen dari produk berbahaya, memberikan informasi produk kepada konsumen, tetapkan standar keselamatan pada konsumen. Lebih lanjut, yang pertama Undang-Undang Pelaporan Kredit yang adil pada tahun 1971, hak untuk memeriksa berkas kredit, melarang diskriminasi kredit. Selanjutnya Undang-Undang Garansi tahun 1975 membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan, administrasi keselamatan, dan menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Slide selanjutnya itu peraturan yang melindungi pekerja. Yang pertama ada administrasi keselamatan kerja, yang kedua standar keselamatan di tempat kerja, yang ketiga ada komisi kesempatan kerja yang setara, yang keempat standar perekrutan dan pemencatan hukum upah minimum, ada perlindungan lingkungan. Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA mengatur penggunaan lingkungan, menegakkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Udara Bersih di tahun 1990, membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan,
Dan terakhir, mendirikan pasar untuk izin polusi. Selanjutnya itu ada eksternalitas, yaitu efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari produksi, konsumsi beberapa produk, yaitu ada teori regulasi kepentingan umum, regulasi yang dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Terus yang kedua itu ada eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan terhadap pasar. Selanjutnya yaitu eksternalitas produksi dan konsumsi. Yang pertama, disekonomis produksi atau konsumsi eksternal, yaitu biaya yang tidak terkompensasi. Maksudnya ialah biaya overhead seperti gaji karyawan, pajak, dan biaya overhead lainnya. Yang kedua, perekonomian eksternal produksi atau konsumsi, yaitu manfaat tanpa kompensasi, seperti peningkatan motivasi, kepuasan bekerja, dan loyalitas. Biaya produksi swasta dan sosial dan konsumsi. Yang di titik kiri, kurva sebelah kiri, yaitu menunjukkan bahwa jumlah jam terbaik pembuatan furnitur per malam untuk individu A adalah 4 dan diberikan oleh titik E, di mana keuntungan pribadi marginal untuk individu A atau NPB sama dengan biaya marginal private bagi individu A atau NPC kerja malam oleh individu A. Namun, hal ini juga menimbulkan kebisingan bagi biaya bagi individu B. Oleh karena itu, biaya sosial marginal atau MSC diberikan melalui penjumlahan vertikal dari MPC dan MPC kurva. Dari sudut pandangan masyarakat, tingkat kerja terbaik individu A adalah 3 jam terbaik per malam dan diberikan oleh titik E, di mana MPB atau sama dengan MSC $8 pada panel kanan. Jumlah jam terbaik bagi individu A untuk bekerja di rumahnya pekarangan adalah 6 jam per minggu dan diberikan oleh titik E, di mana NPB sama dengan MPC, namun pekerjaan karangan individu A menghasilkan manfaat eksternal bagi individu B. Manfaat sosial marginal MSB sama dengan MPB ditambah MPB, tingkat pekerjaan pekarangan terbaik oleh individu A adalah 10 jam per minggu, seperti yang ditunjukkan oleh titik E, di mana MSB, MPC sama dengan MSC sama dengan $9. Mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah efek samping dari aktivitas atau keputusan yang memengaruhi orang atau entitas lain secara tidak langsung. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan regulasi pemerintah, seperti larangan-larangan dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif, seperti subsidi yang mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif, atau pembayaran sukarela atau merger, pajak dan subsidi secara gratis. Dan sebelah kiri, pajak atau subsidi untuk mengatasi eksternalitas negatif atau positif. Panel bagian kiri menunjukkan bahwa tingkat optimal secara sosial atas 3 jam pekerjaan malam hari dicapai ketika pemerintah menerapkan pajak sebesar T sama dengan $3 per jam pada pekerjaan perkayuan di malam hari untuk individu A. Ini menggeser kurva MPC A naik sebesar $3, sehingga kurva MPC A plus 1 menyinggung kurva MPB A di titik ES, di mana MPB A sama dengan MSB sama dengan MSC. Panel bagian kanan menunjukkan bahwa individu A dapat didorong untuk meminta atau mengonsumsi perbaikan rumah yang optimal secara sosial yang dihasilkan dari merawat pekarangannya selama 10 jam per minggu dengan memberikannya subsidi konsumsi sebesar S sama dengan $3 per jam. Ini menggeser kurva MPB A naik sebesar $3, sehingga MPB A tambah S menyinggung kurva MPC A di titik ES, di mana MSB sama dengan MPC A sama dengan MSC. Peraturan utilitas umum. Monopoli alami. Monopoli alami yaitu perusahaan yang sedemikian besar yang memasok seluruh pasar disebut
sebagai monopoli alami. Karakteristik yang membedakan monopoli alami itu kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang atau LAC memiliki kemiringan negatif. Yang ketiga, biaya marginal jangka panjang atau LMC berada di bawah LAC. Yang terakhir, harga yang ditetapkan regulator sama dengan LAC. Contoh dari monopoli alami yaitu perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Peraturan monopoli alami berdasarkan kurva yang ada di atas itu menjelaskan regulasi monopoli alami. Komisi pengaturan biasanya menetapkan P sama dengan LAC sama dengan $3 pada titik G, di mana output adalah 6 juta unit per periode waktu dan utilitas publik mencapai titik impas dalam jangka panjang. Namun, pada titik Q sama dengan 6 juta, P lebih dari LMC, dan lebih banyak layanan diinginkan dari sudut pandang masyarakat. Tingkat output terbaik dari sudut pandang masyarakat adalah 8 juta unit per periode waktu dan diperoleh dari titik H, di mana P sama dengan LMC sama dengan $1. Namun, hal tersebut akan menghasilkan kerugian sebesar $1 dalam JH per unit dan $8 secara keseluruhan, dan perusahaan utilitas publik tidak akan memasok layanan dalam jangka panjang tanpa subsidi sebesar $1 per unit. Peraturan utilitas umum. Yang pertama, regulasi tarif sulit dilakukan dalam praktiknya. Yang kedua, pengembalian yang terjamin memberikan sedikit insentif untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya ada efek Johnson atau efek AI. Tarif yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan investasi pada pabrik dan peralatan dan perusahaan oleh perusahaan utilitas. Yang terakhir yaitu regulatory lag atau 9 sampai 12 bulan. Antitrust, peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang pertama, ada Undang-Undang Sherman Act pada tahun 1890. Bagian 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap kontrak, penggabungan dalam bentuk trust atau yang lain, atau konspirasi untuk membatasi perdagangan antar beberapa negara bagian dan dengan negara-negara asing, dan ini dinyatakan ilegal. Yang kedua, setiap orang yang memonopoli atau bergabung atau berkonspirasi dengan orang lain untuk memonopoli bagian manapun dari perdagangan antar beberapa negara bagian atau dengan negara-negara asing akan dianggap bersalah atas perbuatan yang kurang baik atau pelanggaran hukum ringan. Yang kedua ada Undang-Undang Clayton pada tahun 1914. Undang-undang ini terdiri atas 4 jenis persaingan tidak wajar yang ilegal atau diskriminasi harga, kontrak eksklusif yang terikat, kepemilikan saham antar perusahaan, dan direktorat yang saling terkait. Selanjutnya ada Undang-Undang Trade Commission Act pada tahun 1914. Undang-undang ini melengkapi Clayton Act dan sederhananya menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak wajar adalah melanggar hukum. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa Federal Trade Commission atau FTC akan menuntut para pelanggar undang-undang antitrust serta melindungi publik terhadap iklan yang palsu dan menyesatkan. Selanjutnya ada Undang-Undang Robinson-Pacman Act pada tahun 1936. Seperti yang dinyatakan di bagian 13/1, undang-undang ini dikeluarkan untuk mengamandemen Clayton Act sehingga menjual secara lebih murah kepada suatu pembeli atau di suatu pasar daripada yang lain, atau menjual pada harga yang luar biasa rendah dengan tujuan untuk menghancurkan persaingan atau menghilangkan seseorang pesaing adalah suatu perbuatan yang ilegal. Selanjutnya ada Undang-Undang Weller-Lea Act pada tahun 1938. Seperti yang ditunjukkan di bagian 13/1,
Undang-undang ini mengamandemen Federal Trade Commission Act dan melarang iklan palsu atau menipu dalam makanan, obat-obatan, alat bantu perbaikan, dan kosmetik yang memasuki perdagangan antar negara bagian. Yang terakhir, ada Undang-Undang Seller Revolver Anti-Merger Act pada tahun 1950. Undang-undang ini menutup celah di bagian 7 dari Clayton Act, di mana memperoleh saham dari perusahaan yang bersaing, tetapi mengizinkan pembelian aset dari perusahaan pesaing adalah perbuatan yang ilegal. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Sherman 1890. Yang pertama, membuat kontrak apapun, kombinasi dalam bentuk perwakilan atau lainnya, atau persekongkolan untuk membatasi perdagangan menjadi ilegal. Yang kedua, menjadikan monopoli atau konspirasi untuk memonopoli pasar menjadi ilegal. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Clayton pada tahun 1914. Yakni menjadikan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal berikut jika dampaknya mengurangi persaingan atau menciptakan monopoli. Yang pertama, diskriminasi harga. Yang kedua, kontrak eksklusif atau mengikat. Yang ketiga, akuisisi saham pesaing. Yang keempat, mengikat direktorat antar pesaing. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal 1914. Yang pertama, tambahan Undang-Undang Clayton. Yang kedua, menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Yang ketiga, mendirikan Komisi Perdagangan Federal. Hal ini dimaksud untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu dan menyesatkan. Nah, yang selanjutnya, Undang-Undang Robinson-Putnam 1936. Yang pertama, disahkan untuk mengubah Undang-Undang Clayton. Yang kedua, berusaha untuk melindungi pengecer kecil. Yang ketiga, menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga lebih murah di satu pasar dibandingkan di pasar yang lain, dengan harga yang terlalu rendah, dengan tujuan untuk menghancurkan persaingan atau menghilangkan pesaing. Ada juga Undang-Undang Miller-Lee 1938 mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Tujuan utamanya yaitu melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu. Kedua, melarang iklan palsu atau menipu makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik memasuki perdagangan antar negara. Selanjutnya, Undang-Undang Anti-Merger Seller Revolver 1950 yaitu menutup celah dalam Clayton Act, menjadikan tindakan ilegal untuk membeli tidak hanya saham tetapi juga aset perusahaan pesaing jika pembelian tersebut secara signifikan mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Yang kedua yaitu undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hanya itu mengurangi persaingan. Di sini juga ada penegakan anti monopoli. Yang pertama itu solusi pembubaran dan divestasi perintah, keputusan persetujuan denda dan hukum penjara, dan juga perilaku anti persaingan, paralelisme, sadar penetapan harga predator. Lalu peraturan persaingan internasional, yang pertama tarif pajak atas impor, yang kedua impor kuota, membatasi jumlah impor, yang ketiga pembatasan ekspor sukarela atau VER, eksporti pembatasan jumlah ekspor, dan juga pengaduan anti dumping. Nah, di sini juga ada gambar 13.4 yaitu pengaruh tarif impor terhadap konsumsi. Di sini ada DX dan D dan SX merujuk pada kurva permintaan dan penawaran domestik komoditas XT, sementara SF dan SF merujuk masing-masing pada kurva penawaran asing dari impor komoditas X negara dengan dan tanpa tarif impor sebesar $1 per unit, dengan tarif impor dengan ST PX sama dengan $4 untuk konsumsi domestik dibandingkan dengan PX sama dengan $3 tanpa tarif. Konsumen domestik membeli AC sama dengan 500X
dibandingkan dengan AC sama dengan 600X tanpa tarif. Produsen domestik memproduksi AB sama dengan 300X dan bukan AB sama dengan 200X. Pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar $200 atau $1 per unit untuk setiap 200X yang diimpor. Nah, pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis, yang pertama, pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan, yaitu pajak menghambat aktivitas, subsidi mendorong aktivitas. Lalu perbedaan internasional, AS mengenakan pajak atau pendapatan tenaga kerja dan modal sehingga menghambat pekerjaan dan investasi. Yang kedua, Eropa mengenakan pajak pada konsum, mendorong tarif, tabungan, dan investasi. Lalu yang terakhir, tinjauan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, 13.1 memahami konsep kegagalan pasar dan respon pemerintah terhadap kegagalan pasar dalam kasus eksternalitas dan monopoli alami. Lalu yang ke-13.2 mampu membuat daftar bagian-bagian utama undang-undang anti monopoli, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan utamanya. 13.3 mampu menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dan membedakan argumen yang mendukung regulasi industri dengan argumen yang mendukung gerakan deregulasi. Lalu yang terakhir yaitu 13.4 mampu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional dan dampak dari peraturan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.